Selamat datang di Just Court, saluran yang membahas soal hukum dan hak asasi manusia, demokratisasi, dan layanan publik. Just Court bukan berita, hanya bincang tentangnya. Pertama, terima kasih atas kesempatan ini. Dan karena acara ini halal bihalal silaturahim, juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Kita berkumpul di sini sebagai anggota IJMI. Kita bicara tentang cendekia, kita bicara tentang ilmu. Dalam sejarah dunia, siklus kemajuan itu selalu berputar mulai dari ilmu. Ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian menjadi inovasi. Ilmu saja apabila tidak menjadi teknologi, inovasi, itu akan menjadi bahan pelajaran saja. Dan inovasi ditambah dengan semangat entrepreneur akan menjadi industri. Dan itulah langkah kemajuan. Termasuk waktu kemajuan masa kejayaan Islam pada itu Khalifah Abbasiyah. Bagaimana Baghdad maju ilmunya, bagaimana Damaskus, bagaimana Mesir, bagaimana Cordova menjadi pusat-pusat ilmu. Dan di situ kemajuannya. Tapi sekali lagi, ilmu hanya dapat bermanfaat apabila menjadi teknologi dan inovatif, kemudian menjadi industri. Zaman abad ke-18 kemajuan barat dimulai dengan inovasi juga, dengan mesin uap, kemudian menjadi industri dan menjadi efisien, dan itulah kemajuan. Karena itulah maka menyambung tadi pembicaraan Pak Profesor Arif, bagaimana kita maju dengan inovasi itu dan pengetahuan. Bagaimana kita maju dengan inspirasi dan transformatif. Tapi tidak cukup tanpa spirit entrepreneurship. Sering saya katakan, kalau kita ingin mengikuti sejarah kehidupan Rasulullah itu sejak umur 13 sampai 40 dia pedagang. Jadi Rasul pada umur 40 sampai 63. Jadi Rasulullah itu lebih lama jadi pedagang dibanding jadi Rasul. Apa terjadi? Begitu juga. Saya bilang kita semua ini tentu berdasarkan rukun Islam. Kita semua percaya akan rukun Islam. Syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Tapi sebagian besar kita umat ini hanya melaksanakan 3. Sebagian besar. Semua percaya 5, yang dilaksanakan kebanyakan 3. Kenapa? Karena zakat dan haji dibutuhkan kemampuan materi. Nah, inilah permasalahan besar kita, tantangan terbesar umat Islam di Indonesia sekarang ini. Tak kaya. Siapa mengolahnya? Nikel hebat, tapi sebagian besar oleh Cina. Kita bicara bauksit, sebagian besar kelola oleh Cina.
Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya satu umat Islam. Satu Islam, hanya Khairul Tanjung. Dari 100 orang kaya sesuai dengan daftar yang disusun oleh Profesor, hanya 5 yang Islam. Padahal kita penduduk 88%. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini ialah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini para ilmuwan, cendekiawan. Hanya Indonesia negara Islam begini. Ada gap besar. Malaysia juga. Tetapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia di 60% dikuasai Tionghoa, itu hanya 1:2. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%. Tapi menguasai ekonomi lebih 50%. Jadi kekuatan jadi 10 kali lipat daripada jumlahnya. Negara lain tidak. Di Pakistan yang kaya orang Pakistan. Di Arab apalagi. Di Turki dari 10 orang kaya cuma 9 orang Turki asli. Tentu sahabat-sahabat kita itu penting karena dia bayar pajak, dia pekerjakan orang. Tapi tantangan terbesarnya ada di kita. Mereka tidak salah. Yang salah, yang kurang kita. Padahal doa kita tiap hari selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita berdoa semuanya untuk kebaikan dunia. Kemudian baru akhirat. Bukan akhirat dulu. Karena itulah maka bagaimana kita mendorong bukan hanya kecendekiawan, tapi setelah itu tadi sudah ada program-program untuk menyumbang. Tapi bagaimana kita inovasi dan spirit kewirausahaan. Betul bahwa kita tidak percaya diri sebenarnya. Di Sulawesi Tengah hampir semua yang kerja orang Tionghoa. Kita pikir, saya lihatnya, ini teknologi tidak terlalu sulit. Hanya kita dibuka buat sendiri. Listrik dari air, smelter buatan anak kita. Ternyata bisa. Jalan. Semula tidak ada yang percaya. Jadi kita sendiri yang kurang percaya diri kepada kita sendiri. Pemerintah juga. Kalau saya tidak, saya percaya. Karena itu di perusahaan sekarang saya kembali ke dunia usaha. Percaya. Karena itulah kita mendorong. Karena itulah maka kita cukup akademisi. Kita cukup politisi. Islam berkembang luar biasa di Indonesia. Terjadi hijrah begitu banyak. Dan itu anak muda antaranya. Kalau di Amerika, di Eropa, rumah ibadah kosong. Gereja-gereja kosong. Ada survei di Amerika. 20 tahun lalu di Amerika 90% orang mengaku Kristen. Sekarang turun jadi 60. Diperkirakan 20 tahun lalu sisa 30%. 30%. Turun. Gereja dijual. Di Eropa dan di Amerika. Masjid Indonesia di Washington, di Maryland. Itu asalnya gereja. Dan banyak lagi. Kita di Indonesia jangankan dijual itu masjid. Ditukar aja di masjid, orang marah semuanya. Ada yang ganggu masjid, kita berkelahi semuanya. Di sana dijual biasa saja. Coba ada yang jual masjid di sini. Yang pertama tentu proses DMI yang protes.
Tapi semua orang akan marah. Di Asia ini kita bangun terus masjid. Kemajuan di mana-mana. Di Jakarta saja ada 6.000 masjid. Tiap maghrib, asar itu, subuh itu azan bertabrakan di mana-mana. Riuh rendah. Kita di DMI mencoba menyatukan azan itu, tapi belum bisa jadi. Artinya lah sekali lagi, yang kita butuhkan hari ini semangat entrepreneurship dengan ilmu dan inovasi. Itu yang sangat prioritas. Bukan politis yang banyak. Yang bahaya sekarang. Zaman dulu, saya kasih contoh di Makassar. Kira-kira ada 60-70 pengusaha hebat tahun 50-an, termasuk bapak saya. Cuma tamatan SD, paling tinggi SMP. Sekarang makin banyak sarjana, semangat itu makin turun. Kemarin saya kumpulin rektor-rektor di Makassar. Kenapa ini terjadi? Makin tinggi sekolah, makin turun semangatnya. Di Padang juga begitu. Sumatera Barat juga begitu. Dulu mereka sekolah sederhana, tapi jadi entrepreneur. Sekarang pada sekolah, turun itu, semangat itu. Tapi itu juga karena politik juga pengaruhnya. Kenapa Pak Mahfud? Karena threshold 20% mau jadi anggota DPR, jadi gubernur DPR, maka tentu ada biayanya. Ya. Jadi gubernur penuh lagi kampanye. Plus sponsor. Dan sponsor itu banyak teman-teman kita. Kalau yang pengusaha-pengusaha kena kecil, tidak bisa sponsor. Begitu jadi, yang dapat izin real estate, teman-teman itu yang izin toko di situ, yang izin mall di situ, kadang-kadang pun biar taman pun menjadi mall. Karena utang. Jadi bupati gaji 7 juta, ongkos jadi bupati ratusan miliar, gubernur ratusan miliar, pastilah terjadi. Jadi salah satu cara yang menurunkan biaya politik. Banyak masalah sebenarnya, tapi ini masalah terbesar yang kita hadapi sini dan masa datang. Nanti kalau ini terjadi akan terjadi gap sosial. Apabila gap sosial bisa menjadi konflik sosial, kalau terjadi gap besar. Contohnya sekarang, ibu-ibu saja pakai tas mahal langsung jadi musuh masyarakat. Nah, kalau ada ibu-ibu pakai tas mahal di sini, hati-hati, langsung ada yang foto tasnya ini 100 juta, langsung masuk koran, langsung jadi musuh masyarakat. Ambil KPK. Yang korban suaminya kan. Nah, kemudian ada keluar negeri pakai foto macam-macam, masih musuh masyarakat juga. Anak-anak pakai mobil bagus, motor bagus, jadi musuh masyarakat. Itu awal daripada suatu gap sosial yang bisa menjadi konflik sosial apabila ini berlanjut. Nah, kalau kita ijtihad atau organisasi Islam kita semua, NU Muhammadiyah, tidak mendorong masyarakatnya sebagai kehidupan Rasulullah, maka kita akan jadi kemunduran. Dan kemunduran itu akan menjadi gap yang besar. Tunjuk saja, lihat aja Jalan Sudirman ke Tamrin. Tinggal berapa gedung yang dimiliki bumi atau umat Islam? Tidak kurang dari 5. Yang lainnya siapa yang punya? Di samping pemerintah punya. Juga temu saja. Tidak, mereka tidak salah. Mereka berusaha betul. Kan itu tadi sore kita rapat dengan remaja masjid dan juga remaja Tionghoa. Kita putuskan bahwa bikin kerjasama
antara remaja masjid dengan remaja Tionghoa untuk tiap bulan berdiskusi tentang bisnis. Biar dasarnya sederhana. Utmulu ilmu walau bisin. Tuntulah ilmu sampai ke Cina. Tak usah ke Cina sekarang, banyak orang Cina di sini. Lebih murah. Nah, kita jangan bermusuhan, tapi bekerja sama. Karena itu teorinya, daripada tidak bisa bersaing, maka kerjasama. Mari untuk ada suatu transfer daripada spirit entrepreneurship, kewirausahaan. Inilah tantangan hari ini. Kalau Bapak pergi di Menteng, rumah saya Jalan Lembang. Dulu di situ kira-kira 70% masih pribumi di situ. Sekarang terbalik. Kira-kira yang orang Melayu sisa 20%. Karena dulu itu pejabat meninggal, bagi warisan, tidak bisa rumah dibagi, maka dijual semua. Habis. Rumahnya Ibu Mega Tengku Umar, sisa 3 di situ. Inilah tantangan sebenarnya yang perlu kita kerjakan secara bersama. Mari kita dengan ICMI mempunyai garis ilmu pengetahuan, ilmu menjadi teknologi, menjadi inovasi, kemudian muncul entrepreneurship. Karena walaupun ada inovasi tanpa entrepreneurnya tidak bisa menjadi industri. Tidak bisa. Kemudian menjadi industri dan mempunyai hal-hal kemakmuran. Itu tantangan yang kita real hadapi hari ini dan akan datang. Kalau tidak ada gap terlalu besar, akan timbul konflik sosial yang berbahaya. Jangan terjadi lagi. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.